Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini ada Kak Natalia dan Kania yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Kalau belum, yuk disiapin Alkitabnya. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman hari ini, kita mau menyanyikan lagu T-A-A-T, Taat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik bisa ikuti doa Kakak Nia di dalam hati ya. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami bisa berguna dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Ayat cerita firman hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ayo, 1 Timotius dari mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, betul, perjanjian baru. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan kali ini menceritakan tentang seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Masih ingat gak adik-adik siapa itu Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang pekerjaannya ialah memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus mendapatkan seorang murid yang sangat setia. Adik-adik, ada yang tahu nggak namanya siapa? Coba deh tebak, ini gambar siapa ya? Betul, namanya adalah Timotius. Pada saat itu, Timotius mendapatkan surat dari Rasul Paulus. Dalam surat itu, Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk menyampaikan pesan kepada jemaat di Efesus. Kenapa ya? Kok Rasul Paulus mengirimkan surat untuk jemaat di Efesus? Kania tahu nggak kenapa? Jadi, kenapa harus jemaat di Efesus adik-adik? Jadi, awalnya jemaat di Efesus memiliki komitmen yang tinggi kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan disertai dengan karunia rohani yang luar biasa. Namun, kemudian murtad dari iman mereka dan beralih menjadi sesat dengan ajaran-ajaran yang palsu.
Tahu nggak penyebabnya karena apa? Karena banyaknya keinginan-keinginan. Apa aja sih keinginan mereka? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup juga pengaruh di sekitar wilayah tersebut. Nah, maka itu adik-adik, Paulus menasihatkan agar umat Tuhan yaitu jemaat di Efesus kembali kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Oh, begitu kan Nia. Jadi, Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menegur dan mengingatkan jemaat di Efesus karena mereka telah berpaling dari Tuhan. Jadi, inti atau poin cerita hari ini adalah yang pertama, adik-adik diajarkan untuk melatih diri beribadah. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, melatih diri untuk selalu membaca firman Tuhan. Sama seperti ketika adik-adik makan teratur atau terus-menerus, pasti akan sehat dan bertumbuh kan? Nah, dengan melatih diri memakan firman Tuhan, jiwa kita akan terhindar dari ketidakjujuran, ketidaksetiaan, pikiran-pikiran jahat, dan segala perilaku yang tidak baik. Lalu yang kedua, melatih diri untuk selalu berdoa. Nah, adik-adik, sudahkah berdoa dengan baik dan benar? Bangun pagi atau sebelum tidur, jangan lupa berdoa ya. Makan jangan lupa berdoa. Sebelum belajar dan ujian jangan lupa juga untuk berdoa. Karena berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu yang ketiga, melatih diri menaikkan puji-pujian. Pujian yang sejati sebenarnya adalah pujian yang lahir dari rasa syukur. Nah, adik-adik, ketika kita memuji Tuhan dengan segala ucapan syukur, setiap hal yang berat dan tantangan dalam hidup ini akan terasa lebih ringan di dalamnya. Karena syukur mendatangkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup. Seperti contohnya nih adik-adik, saat ini negeri kita sedang ada musibah karena wabah corona. Adik-adik tetap harus bersyukur dan berdoa ya, biar Tuhan tetap memberi kita kekuatan untuk mengatasi musibah ini. Karena ingat loh adik-adik, kan memuji Tuhan atau bersyukur bukan dalam keadaan suka saja, tapi dalam keadaan duka juga ya. Lalu yang keempat, melatih diri untuk bersekutu. Apa sih bersekutu? Yaitu tempat di mana kita bisa saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menyemangati. Nah, contohnya, walau kita saat ini harus di rumah aja, inilah kesempatan adik-adik untuk saling berkumpul dengan keluarga, beribadah bareng mama papa, kakak abang, adik, dan opung. Dan walaupun adik-adik tidak bertemu teman-teman atau saudara saat ini, tapi kan kita bisa saling menguatkan dan menyemangati lewat doa, bahkan lewat sosial media kan, seperti chat WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Kedua, membiasakan diri untuk selalu berbuat baik. Adik-adik, selain kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan juga ingin agar kita nggak bosan-bosan untuk selalu berbuat baik. Ingat ya adik-adik, berbuat baik itu bisa dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja. Yuk kita sama-sama berbuat baik setiap harinya.
Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kali ini. Sekarang, mari kita tutup dalam doa dan ikuti doa kakak di dalam hati kalian ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, ajarkanlah kami agar dapat menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan, yaitu dengan cara rajin membaca firman, rajin berdoa, dan rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami juga untuk terus tekun berbuat baik kepada sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan, agar kami dapat bersukacita kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah online bersama Kak Natalia dan Kania. Happy Sunday and God bless you.